Halo, salam pelajar. Berhubung kita tidak bisa belajar di gedung sekolah, pemerintah mengajukan kita untuk belajar di rumah sendiri. Maka itu di sini saya ingin membagikan sedikit materi berbidang studikan IPA berkaitan dengan daya tahan tubuh manusia. Ini nantinya akan kita kaitkan dengan COVID-19. Nah, daya tahan tubuh disebut juga dengan imunitas, yang merupakan satu sistem yang tersusun dari beberapa komponen yang terdapat di dalam tubuh manusia, baik secara alamiah ataupun rangsangan, sebagai perlindungan diri dari berbagai serangan penyakit, baik virus maupun bakteri. Nah, termasuk virus corona yang sekarang ini menyebar ke seluruh dunia atau yang disebut dengan COVID-19. Menurut informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, daya tahan tubuh terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, daya tahan tubuh bawaan. Nah, sejak lahir, setiap orang sudah memiliki imunitas sendiri. Namun, imunitas antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh pola hidup dan kebiasaan orang tersebut. Nah, daya tahan tubuh alamiah manusia mencakup banyak hal. Tidak hanya tentang perlindungan diri dari serangan virus dan bakteri saja, tetapi mencakup hambatan eksternal seperti kulit dan selaput lendir, seperti pada hidung, saluran pernapasan, dan tenggorokan. Contohnya, bulu yang terdapat di dalam hidung itu termasuk pertahanan atau daya tahan eksternal yang merupakan pertahanan pertama dari serangan virus dan bakteri. Misalnya nih, ketika perlindungan luar terjadi kerusakan, contohnya luka pada kulit, maka jaringan kulit segera berusaha menyembuhkan dan sel-sel melindungi dari serangan virus dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, daya tahan tubuh yang kedua yaitu daya tahan tubuh adaptif. Disebut juga dengan daya tahan tubuh aktif yang berkembang sepanjang hidup kita. Ini meliputi limfosit dan berkembang seperti saat orang terkena penyakit atau diimunisasi. Yang ketiga, daya tahan tubuh pasif. Ini berasal dari pinjaman sumber yang lain. Contohnya, antibodi yang terdapat pada air susu ibu. Ketika ibu menyusui anaknya, maka antibodi yang ada dalam ASI tadi akan melindungi diri si bayi dalam waktu sementara. Nah, itu ada 3 jenis dari daya tahan tubuh. Fungsi dari daya tahan tubuh yaitu secara umum untuk melindungi diri dari serangan virus dan bakteri. Kesimpulannya, melindungi diri dari berbagai penyakit. Nah, untuk menghindari semuanya itu, kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Cara meningkatkan daya tahan tubuh kita yaitu kita harus menerapkan prinsip pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, baik dari segi makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, bahkan perilaku kita sehari-hari. Langkah-langkah hidup sehat. Yang pertama, kita perlu mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat tidak hanya tentang bersihnya saja, tetapi makanan sehat yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya zat protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Nah, zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu berfungsi sebagai zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat tenaga ini berasal dari lemak, karbohidrat, dan protein. Biasanya nih berasal
dan terdapat pada nasi, jagung, daging, dan telur. Zat pembangun ini berasal dari protein, mineral, dan air. Zat ini harus seimbang agar kesehatan seseorang itu terjaga dengan baik. Zat pengatur ini berasal dari mineral, vitamin, dan air. Biasanya terdapat pada makanan yang kita konsumsi. Nah, yang kedua, kita perlu meminum atau mengonsumsi minuman sehat. Persyaratan air yang sehat, yang pertama, harus jernih dan tak berbau, tak berasa, tak berwarna, atau disebut dengan air yang memenuhi persyaratan fisis. No. Yang kedua, tidak mengandung racun atau alkohol yang dapat merusak kesehatan kita. Yang ketiga, airnya harus mengandung atau memenuhi persyaratan kemis atau kimiawi. Yang keempat, tidak mengandung benih penyakit, misalnya tifus atau disentris. Dan yang kelima, cukup mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Langkah ketiga untuk memperoleh hidup sehat yaitu gizi seimbang. Apabila gizi yang terdapat di dalam tubuh kita berlebihan, maka akan menimbulkan penyakit. Misalnya, kita mengonsumsi makanan yang bergizi tinggi dengan banyak, tetapi kita tidak pernah berolahraga, itu akan menimbulkan penyakit, misalnya obesitas atau kegemukan yang berlebihan. Sehingga lemak yang ada di dalam tubuh itu pun berlebihan. Itu tidak baik. Gizi yang seimbang itu gizi yang mampu memberikan yang pertama, cukup kalori, guna memenuhi pengeluaran tubuh energi setiap harinya. Yang kedua, cukup protein, guna memenuhi keperluan tubuh untuk pertumbuhan. Yang ketiga, cukup lemak, guna keperluan tubuh akan asam lemak tak jenuh dan untuk menggunakan vitamin yang terdapat di dalam lemak. Yang keempat, cukup vitamin dan mineral. Nah, langkah keempat untuk hidup sehat yaitu berolahraga. Olahraga adalah kegiatan yang sangat mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Berhubung kita dianjurkan untuk di rumah saja, kita perlu melakukan olahraga. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Olahraga di rumah bukan berarti nggak ada. Ada. Di antaranya, nah, itu beberapa olahraga yang dapat kita lakukan di rumah. Nah, penerapan pola hidup sehat merupakan juga salah satu cara kita untuk mencegah diri dan melindungi diri dari virus corona. Nah, hal juga yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri dari virus corona yaitu apabila kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Tetapi usahakan kita tetap di rumah. Apabila keluar, itu jika ada hal yang penting saja. Nah, ketika kita keluar, jangan menyentuh barang sembarangan, sebab virus corona dapat hidup 7 jam pada benda yang mati. Nah, hindari kerumunan atau keramaian orang. Setelah keluar dari rumah, balik ke rumah jangan sentuh benda apa-apa, tetapi langsung cuci tangan pakai sabun sebanyak 20 kali atau 20 detik. Karena berdasarkan definisi yang didapatkan, virus corona dapat mati dengan mencuci tangan pakai sabun. Nah, apabila kita batuk atau ingusan, jangan menutupnya pakai tangan, tetapi tutuplah pakai siku, sebab itu dapat melindungi kita. Apabila tangan kotor, jangan sekali mencoba menyentuh hidung, mulut, mata, dan telinga, karena itu dapat menyebabkan risiko besar pada wajah kita, sehingga kumannya akan masuk ke tubuh dan berkembang pada tenggorokan dan menimbulkan akibat yang sangat fatal bagi kita. Nah,
Olahraga juga tadi termasuk cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh menghindari kita dari virus corona. Virus corona pada saat ini banyak memakan korban yaitu yang lansia, sebab yang lansia daya tahan tubuhnya sudah lemah, sebab sudah rapuh, makanya mereka mudah terserang penyakit. Nah, untuk para pelajar yang saat ini yang masih tubuhnya kokoh, mari kita sama-sama meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus corona, sebab kitalah generasi penerus bangsa kita nantinya. Untuk itu, mari kita sama-sama ikut berpartisipasi untuk membantu memusnahkan virus corona pada muka bumi. Jaga kebersihan diri, serta lingkungan. Sekian video yang bisa saya bagikan dan materi yang saya berikan kepada kawan-kawan. Saya harap kita bisa melakukan hal yang positif yang saya sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Salam pelajar.